Inggris selalu dikenal sebagai tanah kelahiran bagi olahraga si kulit bundar. Sejak tahun 1863 ketika Asosiasi FA pertama kali didirikan, negeri Tiga Singa telah menjadi kiblat sepak bola dunia hingga saat ini. Salah satunya adalah dari segi produksi pemain muda berbakat. Inggris sejak dulu selalu dikenal sebagai negara penghasil talenta terbaik dunia. Sebut saja pemain seperti Bobby Charlton, Brian Robson, Steven Gerrard, Wayne Rooney, hingga yang terbaru Jude Bellingham, yang semuanya silih berganti menghibur jutaan pasang mata penonton sepak bola dunia berkat atraksi mereka di atas lapangan. Bahkan langkah Inggris tak berhenti di situ. Mereka kembali berpeluang untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi industri sepak bola mereka setelah berhasil memberikan penampilan terbaik mereka di ajang Piala Dunia U17, di mana The Three Lions baru-baru ini sukses melibas habis New Caledonia dengan skor telak 10-0. Lantas siapakah sosok dalang di balik lahirnya bakat-bakat terbaik dari tanah Inggris tersebut? Youth Academy System di tataran sepak bola Inggris merupakan sebuah fondasi yang amat krusial. Saat ini kita sudah bisa melihat tiap-tiap klub di tanah Inggris mempunyai akademi yang begitu mumpuni. Adalah Howard Wilkinson, mantan manajer Leeds United, sekaligus pelatih asal Inggris terakhir yang pernah memenangkan Premier League pada musim 1991-1992. Langkah besar Howard Wilkinson dalam merevolusi sepak bola Inggris pertama kali terjadi tahun 1997. Saat itu dirinya baru ditunjuk sebagai Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Pada mulanya, pria kelahiran Sheffield itu hanya diberi target untuk mengawasi pembinaan dan program pelatihan sepak bola di seluruh tingkat permainan, dengan tujuan awal untuk merancang rencana yang lebih matang dengan pelatih yang tepat agar para pemain muda ini bisa punya masa depan yang lebih terjamin. Saat saya bergabung dengan FA, saya berpandangan bahwa perkembangan generasi muda bisa ditingkatkan secara dramatis, kata Wilkinson tentang penunjukannya. Langkah yang ia ambil pun cukup berani. Wilkinson menginstruksikan sejumlah klub untuk melatih sebanyak 12.000 anak sejak usia 8 tahun. Meskipun cukup ekstrim dan berani, nampaknya Wilkinson begitu tenang. Pasalnya ia bukanlah mainan baru untuk Wilkinson. Dirinya telah melakukan hal serupa sewaktu menukangi Leeds United, di mana ia punya proyek mendirikan Akademi La Masia-nya Inggris bersama The Peacocks. Ketika saya bergabung dengan Leeds, mereka telah merekrut 18 siswa sekolah dan hanya satu yang menjadi profesional. Saya pikir di tahun terakhir saya di sana, kami merekrut 7 pemain. Dan ke-7 diantaranya menjadi pemain profesional. 5 dari mereka tampil untuk Leeds dan tentu saja menjadi bagian dari skuad utama kami untuk semifinal Liga Champions 2001. Akhirnya Wilkinson pun memprakarsai terbentuknya Pusat Sepak Bola Nasional Inggris yang ia adopsi dari Pusat Sepak Bola Clairefontaine milik tim nasional Prancis, di mana pusat pelatihan itu sukses melahirkan nama-nama besar termasuk Thierry Henry, Nicolas Anelka, Olivier Giroud, dan Kylian Mbappe. Akhirnya Asosiasi Sepak Bola Inggris pun mengabulkan permintaan sosok legendaris tersebut dengan didirikannya St George's Park National Football Centre pada kisaran 2012 dan 2013. Tak cuma itu, Wilkinson pun juga meluncurkan piagam yang menjadi simbol untuk memberikan keterlibatan bagi klub-klub profesional yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan anak-anak sejak usia muda dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, fasilitas, serta pengembangan pemain. Namun upaya Wilkinson dalam memajukan sepak bola Inggris tidak melulu pada hal-hal teknis. Nampaknya ia juga melakukan pendekatan serius mengenai kesehatan mental para pemain. Apalagi ternyata memang ada masalah besar mengenai permasalahan mental di antara para pemain muda. Dikutip dari laman The Guardian, hal ini dapat dibuktikan dengan studi pada tahun 2012 yang menunjukkan adanya 99% kasus remaja putra usia 16 sampai 18 tahun yang mengalami depresi setelah karirnya mandek dan gagal direkrut oleh tim akademi. Salah satu masalah utama akademi kita bukanlah fasilitas, tapi kurangnya kesempatan. Ini adalah masalah yang sangat serius yang dapat mempengaruhi pemain tersebut dalam jangka panjang. Mereka adalah anak-anak muda dan banyak di antara mereka yang tidak diberi kesempatan. Jadi wajar kalau mereka kecewa. Mereka adalah remaja. Mereka sangat rentan mengalami depresi. Masalahnya bukan menerima terlalu banyak pemain masuk ke akademi, tapi klub yang tidak benar-benar berkomitmen untuk memberi mereka kesempatan, ungkap Wilkinson dikutip dari The Guardian.
Lebih lanjut, laporan The Guardian menunjukkan bahwa untuk memiliki sebuah timnas yang sukses diperlukan sekitar 50 pemain dengan pengalaman tingkat tinggi, termasuk putaran terakhir Liga Champions dan mampu bermain dalam tim. Sementara itu, Inggris dahulu dipandang tidak memiliki pemain sebanyak itu yang diberi kesempatan untuk maju dan berkembang. Itulah sebabnya baik timnas, klub maupun pemain asal Inggris selalu disebut sebagai jago kandang. Karena begitu keluar ke kompetisi Eropa atau dunia, mereka pasti terseok-seok. Buktinya mereka terakhir kali menang gelar mayor pada tahun 1966 dan tidak pernah meraih apa-apa lagi setelah itu. Meskipun skuad mereka selalu dihuni bintang-bintang besar, bahkan di era Beckham, Lampard, Gerrard, Scholes, dan Rooney satu tim, mereka tidak mampu berbuat banyak. Namun, cucuran keringat dan pikiran yang telah dikerahkan oleh Howard Wilkinson nampaknya mulai menunjukkan titik terang. Pasalnya, The Three Lions sudah merengkuh 2 gelar juara Piala Dunia kelompok usia sejauh ini, yang semuanya mereka raih pada tahun 2017, di mana skuad U17 mereka saat itu diperkuat pemain seperti Phil Foden, Mark Guehi, Jadon Sancho, dan juga Ryan Brewster. Sementara skuad U20 mereka dihuni nama-nama seperti Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, dan juga Dan Henderson. Kini menyambut Piala Dunia U17 2023 di Jakarta, Inggris kembali berpeluang untuk merengkuh hasil positif. Apalagi mereka baru saja memetik hasil memuaskan di partai pertama dengan skor 10-0 atas New Caledonia. Apalagi mereka diperkuat oleh beberapa pemain milik akademi klub top Inggris seperti Manchester City, Manchester United, Arsenal, dan juga Chelsea. Salah satunya adalah Sam Amoameyao dari Akademi Southampton yang didaulat sebagai man of the match pada pertandingan kemarin, dan juga Justin Obuafodu dari Akademi The Citizens yang mencatatkan brace. Inggris sendiri tergabung dalam grup C bersama New Caledonia, Brazil, dan juga Iran. Menarik untuk dinantikan bakal sejauh mana langkah negeri yang melahirkan sepak bola ini di ajang Piala Dunia U17 nanti. Lalu kita juga tentu menantikan siapa bakat muda terbaik Inggris yang namanya akan melejit dan jadi bintang besar di masa yang akan datang.